Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan dan mempresentasikan tugas proyek kami pada mata kuliah Sistem Berbasis Pengetahuan. Dengan anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Ari Pratama sebagai programmer, lalu ada Raihan Palah Maulana sebagai database, dan Saidi Habibi Muhammad sebagai desain UI UX. Kelompok kami mengambil tema dengan tema fauna. Chapter pertama, latar belakang, alasan dan ide. Mengapa kelompok kami mengambil tema ini? Aplikasi ini tercipta dan terwujud untuk membantu orang, terutama anak-anak ya, yang senang berwisata ke alam maupun ke kebun binatang. Saat berada di alam, mereka pasti banyak bertemu hewan dan ingin mengetahui hewan apa yang ditemui. Dengan aplikasi berbasis web ini, mereka dapat mengetahui hewan apa yang ditemui. Dengan antarmuka yang ramah juga, konten yang menarik, situs ini menjadi alat yang sangat efektif untuk membuka pintu pengetahuan, terutama untuk anak-anak tentang kehidupan di alam. Chapter 2, konsep dan proses. Di dalam chapter 2 ini terdapat 2 step yang akan saya jelaskan. Berikut step-stepnya. Step pertama, mengumpulkan data hewan sebanyak-banyaknya. Pada step ini, kita akan mengumpulkan gambar dan informasi-informasi terkait hewan-hewan yang akan kita masuki ke data master. Untuk step kedua, untuk bedah code, untuk bedah code kami menggunakan PHP dan HTML untuk pembuatan aplikasi ini. Oke, kita mulai. Untuk dari bagian depan ini kami menggunakan PHP, indeks PHP. Untuk isi dari indeks PHP adalah ini. Untuk code indeks PHP nya kita akan menggunakan script juga, menggunakan CSS dan juga ada CSS tambahan juga. Di sini kita juga melakukan pemanggilan ke GIF depan. Terus juga ada tambahan button untuk mulai. Sudah, ini bagian footer ya, kita kelompok 3 ditambahkan di PHP untuk nambah tahun, dan juga kita juga menggunakan JavaScript. Oke, kemudian saat kita nih mulai, maka akan muncul kita untuk masukkan jenis yang kita cari. Nah, untuk tambahan ini itu kita pada di input PHP. Nah, untuk input PHP nya ini code-nya ada seperti ini. Jadi font dulu tadi. Kemudian untuk setiap filter kita menggunakan ini selection, tempat hidup, jenis hewan, tipe hewan, sebagainya. Kemudian kita juga akan sama cari, kami juga mau kembali ke depan tadi, halaman depan. Nah, untuk dari ini, untuk fungsi pencariannya, kita akan menggunakan fungsi ini. Kami melakukan post. Jadi saat kita klik cari, maka akan mensubmit ke kelas selanjutnya. Yang dimana kalau kita lihat dari formnya, action adalah ke view hasil PHP ini. Nah, kita coba di sini. Kita coba sambat hidup di darat, hewan mamalia, tipe hewan karnivora, jumlah kakinya 4, jenis kulitnya bulu, untuk telinganya runcing, jenis indera makanan mulut. Nah, harus kita cari. Oke, ini akan muncul seperti ini.
hasilnya satu ketemu di data database kami itulah kucing. Nah, untuk tambahan ini memanggil ke view hasil PHP. Nah, di hasil PHP ini kami ada di fungsi ini. Kami manggil ini, kita manggil koneksi connect db well. Nah, ini fungsinya if set tempat hidup atau value tempat hidup tadi, maka di where ini kami akan menambahkan n tempat hidup. Dan tempat hidup ini adalah nama field di database yang kami punya. Sama juga jenis hewan, jika ada dia akan menambahkan where-nya itu seterusnya. Kemudian di result ini kami ada menambahkan select from table fauna. Nah, table fauna ini adalah tempat database-nya, datanya. Where ID lebih 0 dah where. Nah, where ini ada tambahan where, kita ambil di atas yang tambah-tambahan ini. Jadi misalkan ada pengisian tempat hidup, hewan, maka where akan bertambah sampai disinamakan. Nah, fungsinya order name by sc. Sudah, jika ketemu maka dia akan lakukan lookup untuk masuk ke dalam array. Dan ini untuk tampilan dari HTML-nya. Ini HTML-nya. Nah, ini fungsi. Nah, ini fungsinya untuk memanggil dari array-nya. Jadi dia akan memanggil fauna ID-nya. Kemudian oke, ini juga gambar URL kan dari database-nya. Terus juga kami juga punya untuk pop-up ya. Kalau dilihat ini ada muncul pop-up nama gambar hewannya, nama dari penjelasannya. Itu di sini ada di bawah. Untuk pengguna di sini dia manggil name, kemudian gambar lagi, kemudian deskripsinya diambil dari database. Nah, untuk penggunaan database kami menggunakan ini pakai admin. Di sini tabel fauna dan kolom ada ini ID, name, deskripsi, gambar, URL. Nah, ini juga kolom-kolom tempat kita buat search tadi. Kalau mereka akan mencari ke tempat hidup, jenis hewan, tipe hewan, jumlah kaki, dan sebagainya. Jadi data-datanya ambil dari sini. Ambil dari sini. Jadi misalkan datanya kurang masukkan, maka tidak akan muncul, bahkan akan mungkin ini semakin tempat krusial, jadi kami harus masukkan database-nya untuk mengupdate terus data terbaru. Oke, nah itu hasilnya, maka hasil seperti ini. Ada hasilnya juga. Nah, ada tombol kembali kalau di code ini. Oke. Tombol kembali itu ada di sini. Nih, kembali. Ini kan untuk kembali lagi ke dalam file depan, kita menggunakan kita menggunakan script untuk mengembalikan ke halaman depan. Kita kembali ke depan lagi. Oke, sekian untuk belas scriptnya. Terima kasih. Chapter 3, cara kerja aplikasi. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang cara kerja data master. Pertama, kita membuka Google untuk mencari gambar hewan yang kita inginkan. Lalu kita copy. Untuk selanjutnya kita masuk ke dalam bagian data master. Kita klik host file untuk mendownload gambar dan untuk menyimpan gambar tersebut ke dalam data master. Setelah terdownload, kita bisa mengisi data-data dari hewan yang kita inginkan untuk masuk ke data master. Misal elang, hidup di udara, jenis hewannya burung, makanannya karnivora, kakinya berapa, dan segala macam sesuai yang ada di sini. Untuk memudahkan nantinya saat orang ingin mencari tahu apa hewan itu, tinggal mengisi-ngisi saja. Setelah itu kita bisa mengisi dan mencari deskripsi tentang elang. Kita bisa mencari di Google, lalu kita copy paste dan klik send atau simpan, and then
data berhasil tersimpan. Lalu saya akan menjelaskan tentang cara kerja pengguna. Kita bisa klik mulai. Lalu kita mulai mengisi-ngisi data yang kita ingin cari hewan tersebut. Misal kita bertemu hewan kecil di darat dan kita lupa namanya, atau untuk anak kecil dia belum tahu namanya. Kita tinggal mengisi saja kategori-kategori dari yang kita lihat. Misal dia hidup di darat, dia makannya herbivora, dia berkaki 4, jenis kulitnya berbulu, misal indra makannya pakai mulut kah atau apa. Kita tinggal pilih aja, lalu kita klik cari, and then keluar beberapa hewan yang menurut kategori itu adalah sebuah kategorinya. Kita tinggal cari saja, misal ternyata hewan yang kita cari adalah kelinci. Kita tinggal klik, nanti di situ kita bisa tahu deskripsi dari kelinci. Sekian presentasi dan penjelasan dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.